nafkah sebagai pekerja serabutan. Meski bekerja serabutan, namun bukan berarti Pak Fendi tidak pernah bekerja sebagai nelayan. Bila sedang senggang, tak jarang pula ia memilih untuk melaut. Kini, pria kelahiran Sulawesi Tengah ini sedang mempersiapkan usahanya sebagai peternak ayam. Kandang ayam yang sedang dibangunnya dipersiapkan untuk menampung ribuan ekor ayam. Memang, tak banyak yang berubah dari kehidupan Effendi setelah memberikan kesaksian yang menjadi kunci terkuaknya keberadaan pesawat yang hilang pada Minggu 28 Desember 2014. Perkembangan berita proses pencarian dan evakuasi pesawat AirAsia pun terus diikuti oleh Pak Fendi. Terus kan dari sini kan tadi Bapak bilang bahwa pesawat itu sekitaran di tower ya? Sebelah mana sih Pak tower? Itu towernya. Towernya itu ada dua. Sebelah sana tower itu penglihatan begini. Ya? Itu tower. Itu tower itu. Tower itu ya? Dua. Itu terjunnya. Berarti di tengah-tengah tower itu? Enggak, dia lewat di atas. Oh, berarti dari arah sini? Hah? Enggak, situ, begini. Oh, dari sini ke sini? Ya, sana. Oh, dari sana ke sana itu gitu arahnya? Sudah dari laut itu. Kalau dari sini ke tower itu kira-kira berapa kilo? Kira-kira itu kalau dari tower itu di sini paling jauh 1,5 kilo. Iya. Dari tempat kita sekarang. Kalau dari situ terjun ke laut, Tanjung Keluang, nggak sampai 2 kilo. Nggak sampai 2 kilo, berarti ya. Kemungkinan pesawat itu yang dilihat Bapak itu sekitar 3 kilo dari pandangan Bapak ya? Iya. Oh. Tadi kan Bapak ceritanya itu pulang ke rumah. Pulang ke rumah. Pulang ke rumah untuk ngambil minum. Ngambil minum, kembali lagi sini. Kembali lagi, berarti belum memberikan informasi apa-apa ngelihat? Enggak, kita kan sepintas lalu. Itu memang sempat teringat kembali. Pas ngelihat berita itu. Oh, baik ini pesawat yang saya lihat tadi. Maksudnya gitu. Nah, habis itu hilang lagi. Saya pulang kerja lagi di sini. Sampai jam berapa di sini kerja? Sekitar jam 5. Itu saya pulang. Emang waktunya pulang? Iya, waktunya pulang, sudah istirahat. Anak saya itu di rumah. Lah. Apa namanya, dia itu ada ngomong, "Papa," dia bilang, "banyak tentara, mungkin ada orang kelahi." Oh, jadi ada tentara. Iya. Apalagi siapa lagi? Bubuhan SAR. Oh. Anggota SAR itu menurunkan speedboat, mau diturunkan ke laut. Iya. Jadi saya itu penasaran, ambil motor, saya datangi. Jadi Bapak udah nyampe rumah dikasih tahu sama anak bahwa di pantai itu rame sama aparat-aparat gitu ya, sama petugas-petugas. Terus Bapak samperin ke situ. Disamperin. Jadi pada waktu itu saya bertanya, ada apa ini nih? Orang mencari pesawat yang hilang, katanya. Aku bilang, pesawat apa? Entah, yang dicari orang di Belitung itu. Mungkin di sini. Aku bilang, saya bisik kawan saya itu kan. Iya. Siapa itu Pak kawan yang bisiknya? Tetangga di situ juga. Oh, orang situ juga. Nah, jadi saya ngomong, aku bilang, aku ada melihat pesawat tadi rentah barat. Warnanya ini. Terus? Pada waktu itu ada bubuhan SAR. Mendengarlah bubuhan mereka itu kan. Ya, ada yang satu orang datangi saya secara pelan-pelan. "Pak, ngomong apa tadi Pak?" Aku bilang, ya saya jujur aja ngomong, saya ada melihat pesawat warna ini. Di anggota SAR itu menyampaikan ke Dandim. Hari itu juga? Pas waktu itu juga emang ada Dandim juga di situ? Malamnya. Sore itu kan, saya bicara sama Dandim. Dandim tanya sama saya, betul Kak Pak melihat warna pesawat ini? Aku bilang, saya sepintas lalu memang melihat Pak. Tapi kalau yang menyatakan bahwa jatuh itu enggak, saya enggak tahu. Cuma saya melihat pesawat itu rendah betul terbangnya. Lagi saya kualifikasi bahwa saya enggak melihat jatuh. Ya. Yang saya lihat itu terbang, cuma di luar nalar saya dengan pesawat yang biasa saya lihat. Maksudnya kan itu kan pesawat besar. Iya. Kerendahannya begitu menjadi pertanyaan saya, tapi tidak pernah saya menafikan dalam hati saya bahwa itu pesawat itu saya tentukan jatuh atau tidak. Cuma saya heran. Keadaan pesawatnya kayak gimana waktu itu Pak? Nah, kalau terbang itu normal kan kadang, gitu? Kadang mata ini melihat, kadang laju, kadang agak ini. Jadi kayak maju ngerem gitu ya.
Kayak terseok-seok kayak gitu ya berarti. Iya. Tapi kayak asap yang dikeluarkan sama pesawat. Asap itu kalau mata kami tidak tahu juga di teknis pesawat, ya, ya, asap biasa, asap seperti Kayak asap biasa normal pesawat mengeluarkan asap gitu ya. Tapi iya. kalau misalkan kayak percikan api atau apa ngelihat nggak? nggak ada. Pas di lokasi itu Bapak ngedengar suara atau apa nggak? Nggak ada. Black box pesawat Air Asia dengan nomor registrasi PKAXC telah ditemukan. Flight data recorder dan cockpit voice recorder pun kemudian akan dianalisa datanya oleh tim KNKT. Prosedur pelaksanaan investigasi yang dilakukan KNKT sejatinya mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang penerbangan dan Aneks 13 Organisasi Penerbangan Sipil Dunia tentang kecelakaan pesawat terbang dan prosedur investigasi kejadian. What happened? Apa yang terjadi? Yang kedua, how it happened. Yang ketiga, why it happened. Nah, baru sampai what happened aja pasti berbeda ya. Datanya pasti lain. Misalnya, data penerbangan, take off jam berapa, fuel yang dibawa berapa, penumpangnya berapa, kargonya apa saja. Kemudian, data cuaca saat itu di jalan jam berapa ada dari foto satelit. Data ini menjadi acuan diterbitkannya laporan awal yang akan diserahkan kepada ICAO. Namun, laporan ini tidak memuat analisis apapun, hanya memaparkan fakta yang terjadi di lapangan dalam jangka 1 bulan. Selama penyusunan laporan awal, pengumpulan fakta di lapangan, dan pencarian puing pesawat, serta pencarian black box terus dilakukan. Dalam dunia investigasi kecelakaan udara, black box adalah pusat segala informasi penerbangan. Kedua alat itu menceritakan dua hal, merekam dua hal, yaitu satu yang dikenal dengan CVR, Cockpit Voice Recorder, yang merekam tidak hanya pembicaraan tapi juga klik-klak, tet-tet dari instrumen yang ada di situ, kedengaran dan apa maknanya. Satu lagi black box namanya FDR, Flight Data Recorder, itu merekam 24 jam terbang dari pesawat itu. Parameter penerbangan yang dialami ketemu. Terutama kami tertarik pada, ya katakanlah menit-menit terakhir. Kemudian nanti kita, istilahnya kita sinkronkan. Jadi, oh pesawatnya sedang begini, omongannya begini, atau instrumen yang diaktifkan itu. Dari situ kita analisa. Dari sinilah kemudian diketahui faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya suatu kecelakaan. Semua informasi yang berkaitan dengan investigasi tidak akan dipublikasikan oleh badan yang berwenang jika semua analisis belum dinyatakan lengkap. Hasil akhir laporan investigasi juga memunculkan rekomendasi untuk semua pihak yang terkait dalam sebuah kecelakaan agar kelak kecelakaan serupa tidak terulang kembali. Mata ini melihat kadang laju, kadang Ya. agak ini Jadi laju. kayak maju ngerem gitu ya. Rasanya gimana sih Pak? Tiba-tiba jadi orang terkenal gitu kan, ngalahin Justin Bieber lah. Sampai berita-berita di dunia tuh nyebut Pak Fendi, wes. Namanya sampai dikenal-kenal sama bule Pak. Nama saya aja nggak disebut-sebut bule Pak. Gimana Pak? Nah, disitulah kita harus mensyukuri. Harus mensyukuri. Mensyukuri itu satu nikmat yang diberikan kepada Allah, tidak disangka-sangka. Terus dari pemerintah sendiri gitu, misalkan dari pemerintah desa, kelurahan, kecamatan maupun kabupaten maupun pemerintahan pusat, memberikan sebuah reward nggak sih sama Bapak? Kalau itu saya nggak tahu. Nggak tahu masalah itu. Yang jelasnya saya menjalankan ini bukan karena materi, ya kan? Jalur omongan sampean tadi masalah imbalan pemerintah. Iya. Ya saya paham itu. Cuma misi saya
melaksanakan rasa kemanusiaan dan toleransi. Nah, misalkan andai misalkan dari pemerintah daerah maupun dari pemerintah pusat memberikan sejumlah uang tunai atau mungkin dari pihak maskapai AirAsia-nya gitu, memberikan sesuatu gitu kepada Bapak gitu. Akan diapakan uangnya itu? Apa memang diterima ataukah memang tidak diterima? Kalau memang pun itu ada, ya. ongkos saya anak kuliah. Tapi memang belum ada sampai sekarang ya namanya. Belum. Cuman ucapan terima kasih dari Bapak Presiden maupun dari para kepala daerah ya. Iya. Nah, tadi saya udah panjang lebar kan ngobrol dengan Pak Fendi, orang yang melihat pesawat terbang dalam keadaan rendah dan terseok-seok. Nah, saya juga nih Pak mau ketemu dengan orang yang mendengar apa bendanya? Iya. Pak Rahmat. Iya, Pak Rahmat. Kalau Pak Rahmat lo kenal kan ya? Iya. Oh, sekarang ini mungkin beliau itu persiapan untuk mau turun ke laut. Nah, waduh, saya harus buru-buru nih ya. Kemana nih Pak kira-kira jalannya? Ya, jalan sini aja. Waduh, berarti saya harus ngejar buru-buru Pak ya? Iya. Makasih Pak Fendi ya. Yo. Saya mau ke Pak Rahmat dulu. Desa Kubu juga menjadi tempat tinggal saksi mata lain kecelakaan pesawat AirAsia QZ8501. Beginilah keseharian Rahmat. Pria berusia 44 tahun ini dalam kesehariannya adalah seorang nelayan. Dengan menggunakan perahu kelotok kecilnya, ia biasa melaut untuk mencari ikan dan udang di daerah sekitar Teluk Kumai. Minggu 28 Desember 2014 pukul 7 pagi waktu setempat mungkin adalah hari yang tidak akan pernah dilupakan dalam hidupnya. Ya, di hari itu, di saat melaut, Rahmat mendengar suara dentuman keras di laut. Peristiwa itulah yang kemudian disampaikannya sekaligus menjadi informasi pelacak jejak keberadaan pesawat QZ8501 yang hilang kontak saat itu. Kini, sejak kejadian jatuhnya pesawat AirAsia QZ8501, sudah 3 minggu Rahmat tidak melaut. Selain akibat kondisi cuaca yang tidak memungkinkan, sebagai saksi mata, Rahmat ini banyak disibukkan dengan kegiatan memberi keterangan atas peristiwa yang dialaminya. Ya, Pak Rahmat. Waduh, kemana nih Pak Rahmat nih? Aduh, saya ini dengar banyak berita tentang Bapak nih. Iya. Jadi dengar-dengar kan Bapak itu adalah orang yang memberikan informasi tentang jatuhnya pesawat AirAsia. Iya. Gimana sih ceritanya waktu itu Pak? Nah, ceritanya gini, saya kan dari Kubu nih subuh minggu nih. Nah, setelah itu jalan lah, berangkat kan. Terus sampai tengah-tengah, sekitar setengah jam lah kan, langsung ombaknya sama hujan itu datang. Tapi saya terus jalan terus. Jalan terus pas setelah siang jam 7 pagi kan. Sekitar jam 7. Pas jam 7 langsung ada ledakan. Apa bendanya? Saya bilang gitu. Apa bendanya? Iya. Apa bendanya? Apa bendanya? Saya bilang gitu. Dem itu berarti suara. Iya, suara. Apa bendanya? Saya itu bicara sendiri. Apa bendanya? Kan nggak ada teman. Sendiri aja lah saya bicara itu kan. Di sekitar situ ada kapal-kapal lain nggak sih? Nggak ada. Nggak ada. Masuk tepi semua, masuk dalam sungai semua. Saya itu belum sampai tujuan kan, sebenarnya belum sampai tujuan. Oh, berarti kayak terlambat juga ya berangkatnya waktu itu ya? Telat berangkat. Api terus habis ledakan itu langsung kabut. Kabut seperti musim kemarau. Kabut tuh. Nggak kelihatan jalan sama sekali? Iya, saya tuh mutar kemana posisi apa nih tepi pantai itu hilang kan. Jadi arah buat ke pinggir pantai itu nggak tahu juga. Karena memang cuacanya nggak ini. Pas itu posisi arah ledakan itu selatan, arah tengah kan. Perkiraan itu kalau pakai kelotok yang laju lah 2 jam menemui itu ledakan itu. Terus kalau pas kan jaraknya lumayan jauh tapi iya. Pas suara dem, apa bendanya itu? Iya. Ada berpengaruh ombak gede nggak ke kelotok Bapak ini? Iyalah, masuk ini ombaknya, masuk terus nih.
Cuman memang kalau misalkan pesawatnya sendiri Bapak nggak ngelihat ya? Nggak lihat, tapi kalau dengar tuh pasti dengar. Nah, berarti cuma hanya mendengar. Dengar. Tenang-tenang aja, saya nggak tahu. Nggak tahu ada apa-apa. Nggak tahu ada apa-apa. Tahu berita adanya pesawat jatuh itu dari mana? Sama istriku. Oh, istri ngomong. Ada bilang istri kan, ada pesawat menuju ke laut. Jangan-jangan ku bilang hari Minggu yang jam 7 itu pesawat yang meledak itu. Ya. Nah, ku kasih informasi lah sama kakak Irom, kakakku kan, terus? sama Udin Lurah Kumai Hilir. Ya, Pak Lurah. Pak Lurah kasih ngomong sama Komandan Damdim. Nah, langsung nyebar lah. Cek busuk.